Selanjutnya yaitu materi Python strings. Nah, string dalam bahasa pemrograman Python itu ditampilkan dengan tanda kutip 1 maupun tanda kutip 2. Nah, untuk menampilkan outputnya di sini menggunakan function print. Nah, misalnya ini print hello dengan tanda kutip 2, kemudian print hello dengan tanda kutip 1. Ini tanda kutip 2 dan tanda kutip 1 itu sama saja, bisa digunakan keduanya. Nah, kemudian ini ada assign string to a variable. Nah, di sini kita menetapkan string ke dalam sebuah variabel. Jadi untuk menampilkan outputnya itu cukup dengan menggunakan function print dalam kurung variabelnya. Kemudian di sini ada multi-line string. Nah, di sini multi-line string itu maksudnya adalah banyak string dengan beberapa baris. Nah, di sini multi-line string itu dapat ditampilkan dengan cara tanda kutip 2 maupun 1 itu sebanyak 3. Misalnya di sini contohnya A sama dengan tanda kutip 2 sebanyak 3 kali, kemudian terdapat satu paragraf, kemudian ditutup dengan tanda kutip pula sebanyak 3 kali. Nah, di sini untuk contoh dari tanda kutip satunya. Nah, kita coba praktikkan. Misalnya di sini saya langsung print halo, kemudian misalnya di sini saya berikan sebuah variabel A sama dengan string saya, kemudian di sini print stringnya dengan cara print variabel, kemudian di sini saya akan membuat juga untuk string yang terdiri dari beberapa baris atau terdiri dari sebuah paragraf. Untuk kalimatnya bisa kita ambil dari sini. Diberikan tanda kutip sebanyak 3 kali. Di sini kita coba menambahkan dengan enternya. Kemudian print B. Ini kita lihat hasilnya. Nah, yang ini untuk yang pertama tadi halo, kemudian yang untuk variabel A ini dia outputnya, dan kemudian untuk multiple string ini dia outputnya. Selanjutnya yaitu Python slicing strings. Nah, seperti namanya slicing, ini berarti dia memotong dari string yang kita buat. Nah, di sini misalnya contohnya yaitu get the characters from position 2 to position 5 not include. Nah, ini maksudnya kita akan
melakukan slicing string, di mana kita hanya akan menampilkan karakter atau huruf di mana posisi kedua sampai posisi kelima, tetapi posisi kelima ini tidak termasuk. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa the first character has index 0. Jadi, untuk karakter yang pertama itu kita mulai hitung dari 0. Nah, di sini contohnya B sama dengan hello world. Kemudian akan di-slice dari posisi 2 sampai posisi 5. Nah, di posisi 5 ini tidak termasuk. Jadi kita mulai dari posisi 2. Nah, di sini untuk karakter yang pertama itu bernilai 0. Jadi 0, 1, 2 berarti diambil dari huruf L yang pertama, 2, 3, dan 4. Berarti outputnya nanti itu ada LLO sampai karakter yang keempat saja, karena karakter 5 itu sebagai batas akhir tidak termasuk. Sekarang kita coba. Misalnya di sini kita coba A sama dengan Sri Raya. Kemudian print A, misalnya di sini 1 banding 4. Nah, berarti yang akan keluar untuk outputnya itu dari indeks 1, 2, sampai 3. Nah, outputnya adalah RIR. Seperti yang kita bisa hitung di sini, dari indeks S itu 0, kemudian R terhitung 1, I terhitung 2, R terhitung 3, dan batasnya itu A terhitung indeks 4, jadi A-nya ini tidak termasuk. Nah, ini slice from the start. Nah, untuk slice from the start itu berarti kita memotong stringnya itu dari awal. Jadi di sini tidak diperlukan indeks pertamanya. Ini akan otomatis akan terhitung dari indeks awal. Nah, kebalikan dari slice from the start, di sini ada slice to the end. Nah, slice to the end ini yaitu di sini kita lihat langsung di contohnya, yaitu misalnya get the characters from position 2 and all the way to the end. Nah, di sini maksudnya kita akan mendapatkan karakter dari posisi yang kedua sampai pada karakter terakhirnya dari string tersebut. Nah, karena ini slice to the end, maka tidak perlu lagi ada keterangan posisi untuk batas akhirnya. Saya di sini kita akan coba slice from the start. Nah, slice from the start ini adalah outputnya.
string yang ditampilkan yaitu string yang pertama sampai dari batas yang ditentukan. Seperti ini, batasnya yaitu 4, jadi terhitung dari indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Sementara batas 4-nya ini terhitung lagi, makanya outputnya itu hanya pada SRIR. Kemudian kita coba slice to the end, misalnya 3. Nah, di sini untuk slice to the end, outputnya adalah raya. Itu aja. Kali ini materinya yaitu Python modify strings. Nah, di sini ada beberapa perintah untuk kita gunakan agar bisa memodifikasi sebuah string. Yang pertama di sini ada uppercase, di mana fungsinya itu untuk membuat string, maksud saya untuk membuat huruf-huruf dari string tersebut menjadi uppercase atau huruf kapital. Di sini kita gunakan function upper. Kemudian di sini juga ada lowercase. Nah, lowercase ini digunakan untuk mengubah string menjadi huruf kecil semuanya. Di sini kita akan coba praktekkan terlebih dahulu upper dan lowercase. Nah, di sini misalnya untuk variabel A, misalnya di sini rumah pohon, kemudian B itu misalnya pantai. Nah, di sini untuk variabel A kita akan memodifikasinya menjadi uppercase dan B sebagai lowercase. Misalnya contohnya di sini kita kasih huruf kapital semua, pantai. Nah, kemudian print menggunakan fungsi upper untuk A titik upper, kemudian print B untuk lower. Sedangkan nah, di sini outputnya yaitu untuk variabel A rumah pohon, di sini sudah menjadi uppercase, kemudian B pantai, di sini outputnya itu menjadi lowercase. Kemudian di sini ada remove white space. Nah, di sini digunakan function strip untuk meremove atau menghilangkan semua, maksud saya untuk menghilangkan white space dari yang terdapat di awal ataupun di akhir dari string. Misalnya di sini contohnya hello world. Nah, di awal sini terdapat white
space dan di akhir juga terdapat white space. Nah, digunakan di sini function strip dan kemudian return-nya akan hello world dengan tidak ada lagi white space di awal dan di akhirnya. Kemudian di sini juga ada replace string. Nah, replace string ini digunakan untuk mengubah salah satu huruf menjadi huruf yang lain. Misalnya contohnya di sini dari variabel A hello world, kemudian digunakan function replace untuk huruf A menjadi huruf J. Maka nanti outputnya yaitu huruf H di sini akan berubah menjadi huruf J. Kita akan coba praktekkan dari remove white space dan replace string. Misalnya di sini saya berikan white space, kemudian di sini untuk variabel B-nya kita akan replace string. Misalnya di sini A untuk strip, kemudian B untuk replace huruf P menjadi huruf L. Coba jalankan. Nah, di sini untuk variabel A terus outputnya tidak ada lagi white space-nya atau spasinya. Kemudian untuk variabel B di sini huruf P di replace menjadi huruf L, dimana dari yang awalnya pantai menjadi lantai. Nah, kemudian di sini split string. Nah, split string ini tuh untuk memisahkan dua string yang awalnya satu menjadi dua string yang terpisah. Misalnya kita coba di sini dua string. Nah, kemudian kita split dengan menggunakan tanda koma. Print a split maksud saya split Nah, kemudian ini dia outputnya, yaitu rumah, pohon. Baik, selanjutnya yaitu ada Python format strings. Nah, di sini yang pertama ada string format. Nah, seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, dalam variabel Python kita tidak dapat menyatukan kedua tipe data yang berbeda seperti ini. Misalnya dari tipe data string kita akan menambahkannya dengan tipe data integer.
itu tidak bisa. Nah, maka dari itu di sini yang bisa digunakan yaitu dengan cara menambahkan format method atau metode format. Nah, metode format ini fungsinya yaitu untuk mengambil argumen yang diteruskan, kemudian memformatnya dan menempatkannya ke dalam string di mana placeholders ini berada. Nah, placeholders ini seperti tanda kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini, menggunakan format method untuk memasukkan number ke dalam string. Nah, contohnya kita langsung praktikkan. Misalnya di sini seperti yang ada di contoh tadi, yaitu age misalnya sama dengan 19. Kemudian di sini ada teksnya txt sama dengan usia saya adalah kita menambahkan placeholders ini ke tempat dimana kita akan memasukkan numbernya. Kemudian untuk menampilkan outputnya di sini kita lakukan perintah print txt titik, kemudian format dan nama dari variabelnya. Print Nah, di sini adalah sudah tampil outputnya, yaitu usia saya adalah 19. Baik, selanjutnya yaitu ada Python escape characters. Nah, escape karakter ini yaitu digunakan untuk menyisipkan karakter yang ilegal ke dalam sebuah string yang digunakan karakter escape. Nah, karakter escape ini adalah garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin kita sisipkan. Nah, ini contohnya. Kita langsung coba di VS Code. Soalnya di sini kita buat variabel a sama dengan kemudian di sini kita akan sisipkan escapes-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk outputnya kita akan perintah print a. Kita coba jalankan. Nah, sudah tampil di sini
escape karakternya, yaitu di sini sudah tampil dengan tanda kutip 1. Nah, itu dia dari materi escape karakter dari Python Strings.